Tuhan Yesus, Allah kami yang setia, kami berterima kasih kepadamu. Seberapa yang kami kerjakan hari ini, kami tahu Tuhan tidak ada yang apapun yang bisa menggantikan dirimu. Dan berkatilah pembacaan kita pada malam ini, Tuhan Engkau biar mendapatkan kami masing-masing, makin hari makin mengasihimu, makin hari makin dipenuhi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami telah berdoa. Amin. Oke, baik. Kita lanjutkan pembacaan kita. Dari kemarin seharusnya sudah baca ini ya, pribadi ya. Dari Yesaya pasal 41, dari pasal yang 30-an itu. Karena kan kemarin saya juga ada halangan. Sekarang kita lanjutkan dulu ya, Yesaya 41 sampai 42. Kita baca seperti biasa, 3 ayat ya. Oke. Nah, dari saya, lalu nanti Naomi, Karin, dan selanjutnya gitu ya. Amin. Yesaya 41, dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau, hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Bila mereka datang mendekat, kemudian berbicara, biarlah, baiklah, nanti kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur, menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya, dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu, dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Ia mengejar mereka, dan dengan selamat ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan, Aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap Dia juga. Pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut, ujung-ujung bumi pun menjadi gemetar, mereka datang dan makin mendekat. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Tukang besi menguatkan hati tukang emas, dan orang yang memipi logam dengan martil menguatkan hati orang yang menepa di atas landasan. Ia berkata tentang parkiran itu baik, lalu menguatkannya dengan paku-paku sehingga tidak goyang. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau. Tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru, dengan gigi 2 jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerka mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, dan bermegah di dalam yang Maha Kudus Allah Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah daratan. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon kepenaga, pohon morat, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara dan pohon berangan, serta pohon cemara di sampingnya.
supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Ajukanlah perkaramu, firman Tuhan, kemukakanlah alasan-alasanmu, firman Raja Allah Yakub. Amin. Biarlah mereka maju dan memberitahukan kepada kami apa yang akan terjadi. Nubuat yang dahulu beritahukanlah apa artinya, supaya kami memperhatikannya, atau hal-hal yang akan datang, kabarkanlah kepada kami, supaya kami mengetahui kesudahannya. Beritahukanlah hal-hal yang akan datang kemudian, supaya kami mengetahui bahwa kamu ini sungguh Allah, bertindak sajalah, biar secara baik ataupun secara buruk, supaya kami bersama-sama tercengang melihatnya. Sesungguhnya kamu ini adalah seperti tidak ada, dan perbuatan-perbuatanmu adalah hampa. Orang yang memilih kamu adalah kejijikan. Ayat 25, aku telah menggerakkan seorang dari utara, dan ia telah datang. Dari sebelah matahari terbit, aku telah memanggil dia dengan namanya. Seperti tukang periuk menginjak-injak tanah liat, demikian dia akan menginjak-injak penguasa-penguasa seperti lumpur. Siapakah yang memberitahukan dari mulanya, sehingga kami mengetahui, dan dari dahulu sehingga kami mengatakan, benarlah dia. Sungguh tidak ada orang yang memberitahukannya, tidak ada orang yang mengabarkannya, tidak ada orang mendengar sepatah kata pun daripadamu. Sebagai yang pertama aku memberitahukan kepada Sion, dan aku memberikan orang yang membawa kabar baik kepada Yerusalem. Amin. Apabila aku melihat berkeliling, maka tidak ada seorang pun dan di antara semua mereka ini tidak ada yang dapat memberi petunjuk atau yang dapat memberi jawab kalau aku menanyakan mereka. Sesungguhnya sekaliannya mereka seperti tidak ada, perbuatan-perbuatan mereka hampa, patung-patung tangan mereka angin dan kesia-siaan. Lihat, itu hampaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Amin. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan, tidak akan diputuskannya. Segala pulau mengharapkan pelajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghempas bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya dan nyawa pada mereka, yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam kegelapan dari rumah penjara. Amin. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan sebelum hal-hal itu muncul. Aku mengabarkannya kepadamu, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dan pujilah dia dari ujung bumi, baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk bukit batu, baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ya, ia memekik. Terhadap musuh-musuhnya ia membuktikan kepahlawanannya. Amen. Aku membisu dari sejak dahulu kala. Aku berdiam diri, aku menahan hatiku. Sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Aku mau mengah-mengah dan megap-megap.
Aku mau membuat tandus gunung-gunung dan bukit-bukit, dan mau membuat layu segala tumbuh-tumbuhannya. Aku mau membuat sungai-sungai menjadi tanah kering, dan mau membuat kering telaga-telaga. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Amin. Baik, ayat 17 dari pasal 42 Yesaya. Boleh Chelsea lanjutkan? Yesaya 42 ayat 17. Oke Kak, sebentar Kak. Baik. Masih buka ayatnya. 42 ayat 17. Amin. Orang-orang yang percaya kepada patung pahatan akan berpaling ke belakang dan mendapat malu, yaitu orang-orang yang berkata kepada patung tuangan, "Kamulah Allah kami." Kegagalan dan kebutaan Israel. Dengarkanlah, hai orang-orang tuli, pandanglah dan lihatlah, hai orang-orang buta. Siapakah yang buta selain dari hambaku, dan yang tuli seperti utusan yang kusuruh? Siapakah yang buta seperti suruhanku, dan yang tuli seperti hamba Tuhan? Engkau melihat banyak tapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tapi tidak mendengar. Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. Namun mereka suatu bangsa yang dijara dan dirampok. Mereka semua terjebak dalam gelonggang-gelonggang dan disembunyikan dalam rumah-rumah penjara. Mereka telah menjadi jarahan dan tidak ada yang melepaskan. Mereka menjadi rampasan dan tidak ada yang berkata, kembalikanlah. Siapakah di antara kamu yang mau memasang telinga kepada hal ini, yang mau memperhatikan dan mendengarkannya untuk masa yang kemudian? Siapakah yang menyerahkan Yakub untuk dirampas dan Israel kepada penjara? Bukankah itu Tuhan? Sebab kepadanya kita telah berdosa, dan orang tidak mau mengikuti jalan yang telah ditunjuknya, dan kepada pengajarannya orang tidak mau mendengar. Maka ia telah menumpahkan kepadanya kepanasan amarahnya dan peperangan yang hebat, yang menghanguskan dia dari sekeliling, tetapi ia tidak menginsafinya, dan yang membakar dia, tetapi ia tidak memperhatikannya. Amin. Amin. Itu hanya, teman-teman. Jadi kita melihat bahwa di dalam kondisi ini, Yesaya 41 sampai 42 berbicara bagaimana Tuhan menyatakan dirinya, ya. Dikatakan Tuhan akan membangkitkan seorang pembebas. Lalu ayat 40, pasal 42 juga berkata itu adalah bagaimana seorang hamba Tuhan. Ya, jadi Yesaya mendapatkan satu hal yang positif dan juga yang harus menjadi sasaran bagi kita adalah bagaimana sedari muda kita sudah melihat bahwa bagaimana Allah ingin menyatakan dirinya, ya kan? Dikatakan tadi di ayat yang ke-4, ya, kalau teman-teman bisa lihat, siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan, aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian aku tetap dia juga. Nah, siapa ini? Allah. Ya, banyak orang bertanya, bagaimana sih Tuhan Allah itu supaya saya bisa kenal, supaya saya bisa tahu. Saya kan kalau nggak kenal nggak sayang katanya. Nah, berarti kita harus mengenal dia dengan baik. Oh, ternyata Tuhan itu adalah Allah yang menciptakan. Dia juga Allah yang membebaskan. Gitu. Nah, kemudian di ayat yang 14 dikatakan, janganlah takut hai si cacing Yakub. Hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Bayangin, kalau kita nih dibilang cacing, dibilang ulat, mau enggak? Ya. Tapi intinya bukan di situ. Intinya adalah bagaimana kita sebagai kaum beriman, kita memiliki satu pandangan, oh ternyata Tuhanku mengasihiku. Seburuk apapun kondisiku, sejatuh apapun aku, asal aku datang pada Tuhan, Dia yang Maha Kudus, Dia akan menjaga, bahkan menebus aku dari segala dosa.
Ya. Kemudian di pasal yang ke-42, katakan di ayat yang ke-8, aku ini Tuhan, itulah nama aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung, atau benda-benda lain yang menggantikan Allah. Sekarang boleh menjadi perenungan kita. Apa yang menjadi benda-benda kesukaanku? Mungkin sibukan, mungkin juga pergaulan, mungkin pola pikir kita. Banyak sekali yang membuat kita sulit untuk menjamah Allah. Semoga melalui pembacaan Alkitab setiap hari kita kembali dipalingkan. Oh, ternyata inilah hasrat hati Tuhan. Inilah apa yang Allah mau di atas diri saya. Saya bukan hanya menjadi pembaca, tapi saya juga menjadi orang yang memberitakan kepada orang lain. Misal nih ya, misal. Ini kan saya dan teman-teman yang ngadain. Nah, nanti bisa teman-teman ngadain juga pembacaan Alkitab bersama teman-teman kalian yang lain. Itu bukti apa? Bahwa Tuhan menyertai kita. 1-2 orang nggak masalah, asal ada. Ya, si Tuhan atas kasih karunia-Nya. Mari kita lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Atau jika ada silakan saya tunggu. Adakah pertanyaan? Belum ada, Kak. Tidak ada? Untuk sekarang belum, Kak. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Untuk pembacaan berikutnya dari kitab 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 10. Oke. Jadi sampai siapa terakhir? Karin lagi. Oh, satu lagi ya. Nah, 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang dalam Allah Bapa dalam Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa. Kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunanmu, pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, di hadapan Allah dan Bapa kita. Silakan, Chelsea. Amin. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Satu ayat lagi. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Amin. Amen. Baik, kalau begitu silakan kalau ada yang mau bertanya atau yang mau sharing dulu, nanti akan saya simpulkan. Ayat ini seharusnya memberkati. Atau ada yang tidak mengerti, silakan. Ada Chelsea, Naomi, Erin. Belum ada, Kak. Oke, baik. Saya juga belum, Kak. Baik. Mungkin saya akan tambahkan pengertiannya, maksudnya dari Alkitab ya. Jadi kita lihat bahwa dalam kitab 1 Tesalonika ini, kita menyadari ada satu perkara yang sangat penting, yaitu bagaimana Tuhan berbicara melalui
Rasul ya. Jadi dalam kitab 1 Tesalonika ini kitab yang ditulis oleh Paulus, Silwanus dan Timotius. Ini begitu banyak berkat, ya. Kita perlu melihat apa sih inti dari kitab Tesalonika ini, yaitu adalah bagaimana kita bisa hidup kudus bagi gereja, sehingga kita bisa melayani Allah yang hidup dan berperilaku secara kudus dan menantikan kedatangan Tuhan. Sekarang pertanyaannya adalah, ada nggak sih orang yang benar-benar kudus? Ada nggak sih bagaimana kita bisa menjadikan hidup manusia itu lepas dari dosa? Gimana caranya? Ya, kita perlu lihat dari ke-10 ayat ini. Nah, gimana caranya? Kita lihat ya. Ayat yang ketiga, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus hadapan anak Bapa kita. Jadi ada berapa? 3, apa aja? Apa aja 3 hal? Ada pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Yes, that's the point. Kalau 3 hal itu aja kita lakukan tiap hari, setia, kita terus mengerjakan iman kita, kita mengusahakan kasih kita kepada Tuhan, kita tekun kepada pengharapan kepada Tuhan. Ada jaminan dan garansi. Nggak mungkin kita nggak menjadi kudus, karena kita mengingat, oh, imanku ini adalah milik Tuhan. Kemudian kasihku juga adalah kepada Tuhan. Jadi apapun yang aku kerjakan adalah bagi Tuhan. Bukan bagi diriku sendiri atau bagi orang lain. Ya, bagi Tuhan ya. Memang kadang kita bertanya, Tuhan kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Terus sekarang kita kecewa, khawatir, cemas, dan sebagainya. Kenapa? Karena kurang pengharapan kepada Tuhan. Amin ya. Kemudian kita lihat bahwa sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Misal, jangan Naomi sama Chelsea ini di Jambi, ya Karen di Jakarta, ya teman-teman yang lain di mana gitu kan. Sehingga kita menjadi apa dikatakan teladan untuk semua orang yang ada di Jambi, di Jakarta, dimanapun kita berada, di sekolah kita, di kampus kita menjadi pattern, ya. Semoga melalui ayat ini yang sangat singkat, namun maknanya dalam, bisa kita ambil ya positifnya. Amin ya, puji Tuhan. Kalau begitu kita, kalau tidak ada lagi, mungkin nanti kita akan berdoa. Ya. Adakah yang bisa didoakan? Perkuliahan, Kak. Ya, bagaimana perkuliahan? Sudah 3 pekan kuliah, tugasnya membludak, tidak ada physical distancing, deadline mepet-mepet, Kak. Oh. Oke, baik. Jangan berhenti berharap ya. Oke, lalu dari Karen sama Naomi ada? Ada, Kak. Bagaimana yang kemarin? Prodi yang kemarin yang mana, Kak? Ya, nah itu sudah ada kabar baik? Belum tahu, Kak, kalau kabar dari dosennya, tapi kampus Naomi perpanjangan lagi ditutupnya. Oh, baik. Lalu juga doakan Prodi Naomi lagi ini visitasi akreditasi mulai hari ini sampai besok. Jadi semoga hasilnya memuaskan dari tim asesor Ban PT. Baik. Oke. Karin ada? Mungkin kalau aku pelayanan pelatihan bejana, Kak. Amin, puji Tuhan ya. Baik, mari kita berdoa ya. Setelah itu kita tutup. Amin.